Ini lebih berbicara kenapa begini, kenapa begitu, gitu. Itu perbedaannya. Kalau yang dulu itu seperti itu, maka ini lebih kenapa sih kok begini? Kenapa sih? Contoh aja sedikit. Kenapa seseorang yang Down syndrome kok bisa punya anak? Nah, contoh aja. Dari karakter Pak Ade sendiri, apakah ada perbedaan juga? Oh, enggak. Saya tetap forman, saya tetap apa ya, orang yang dijagokan lah di sel kayak gitu. Oleh karena itu semuanya justru kemudian si Ika ini kemudian menjadi dekat sekali dengan saya gitu. Karena apa? Karena ya saya yang bahkan bapaknya aja segen banget sama saya kayak gitu sih, tetap seperti itu. Cuma ini ya lebih kepada karena saya kan tahu apa cerita sebenarnya dari ini. Menyatukan komedi dengan kesedihan itu gimana pada? Apakah sulit atau gimana pada? Sulitnya di patah-patahannya ya, di patah-patahannya memang. Saya nggak berani ngomong ini karena yang pertama juga gitu, kita nggak ya, berhasil nggak ya, ternyata sukses patahan-patahannya. Tapi memang kita sulit ngeduga kalau belum lihat ininya. Jadi kalau menurut saya ini apa ya, lebih apa ya? Kalau menurut saya sih ya, lebih menyentuh. Kalau menyentuhnya ya. Pak Ade, lebih milih penonton itu ikut tertawa atau lebih memilih penonton terharu nangis gitu? Nggak memilih dua-duanya, saya lebih memilih sukses gitu. Karena gini, ketika dua itu digabungkan, nggak bisa kita berpikir yang mana yang lebih bagus. Gitu. Dan tadi yang saya bilang makanya kan patahnya di mana? Karena suksesnya di patahannya itu. Ya, jadi kalau menurut saya, buat saya nggak pengen sukses lucunya, lebih sukses lucunya atau lebih sukses sedihnya, tapi saya lebih kepingin bahwa ini sukses gitu. Artinya apa? Artinya berarti usaha kita untuk membuat lucu dan sedih itu tercapai. Kepuasan sendiri Pak Ade ya berarti ya? Iya pasti. Apalagi ini, kalau yang pertama kan kita kayak dilepas ya. Peran sutradara, bahkan kita nggak ditemani sutradara waktu workshop gitu. Kalau ini kan enggak, ini bener-bener ini kita deg-degan banget yang ini lebih deg-degan dari yang pertama, karena yang pertama udah yang kita tiru yang kita remake sukses, kita nge-remake sukses juga. Nah, ini deg-degan nih. Makanya kita setiap adegan, makanya tadi saya bilang setiap adegan loh ya, setiap shot itu kita selalu ngumpul dulu kita ngomong waktu itu gimana ya, gini bener-bener kita pikirin banget. Ade, mungkin boleh bahas soal Asri-Ulas nggak Pak Ade? Sahabat Asri-Ulas yang lagi cerai katanya Pak Ade. Kenapa? Asri-Ulas cerai, mungkin boleh support dari Pak Ade sebagai sahabat sebenarnya. Gini ya, hubungan dua manusia itu hanya dua orang itu yang tahu dengan Tuhan. Saya hanya kepengen bilang bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi tidak jodoh atau pendek jodoh atau panjang jodoh itu kita, bukan Tuhan. Jadi seyogianya kita bisa sama-sama saling kompak, saling mengerti, saling memaafkan, bisa memanjangkan jodoh kita. Karena menurut saya itu sebuah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena ini saya Islam ya, jadi ketika kita kawin, itu saya bukan berjanji pada istri saya berjanji pada Tuhan. Makanya dibilang akad. Nah itu, saya hanya kepengen bilang, saya nggak bilang bahwa mentang-mentang lu juga berpisah karena saya nggak. Kebetulan saya sukses gitu aja sampai dengan maut yang memisahkan. Tetapi gini, jodoh itu percayalah Tuhan yang ada. Tetapi ketika jodoh panjang, jodoh pendek atau tidak jodoh, itu kita. Sebaiknya kita bertanggung jawabkan itu. Tapi Asri sendiri pernah cerita dari Asri? Belum. Tapi tipsnya seperti apa sih Pak De menghadapi rumah tangga buat para misalnya
Saya nggak pengantin berani baru. ngomong, makanya gitu. tadi saya awali dengan hanya 2 orang itu yang tahu dan Tuhan. Saya nggak berani ngomong. Saya emang udah keren, belum tentu juga kan, kayak gitu kan. Saya banyak sekali badainya, banyak sekali. Saya manusia biasa yang bukan yang hebat-hebat amat juga gitu. Bilang bakal juga bengal gue sebagai laki gitu kan, tapi bahwa itu tanggung jawab saya kepada Tuhan ketika saya sudah berjanji kepada Tuhan. Itu sih saya kepengen ngomong itu. Oke, baik. Makasih banyak, Pak.